Shalom. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita ke hadirat Tuhan. Bahkan mereka sudah melayani dalam 2 gelombang. Di gelombang pertama tadi pukul 8 dan ini gelombang yang kedua. Mereka sungguh diberkati Tuhan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sambut sekali lagi salam saya, salam. Baik, mari kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Kalau bulan Februari tema kita adalah keluarga. Atau begini, tema kita sepanjang tahun 2022 ada kata-kata lebih lagi ya, lebih maju, lebih diberkati, lebih rajin melayani, dan ada kata-kata tambahan lebih. Kalau bulan Februari tema kita lebih baik lagi dalam berkeluarga. Sudah bisa tenang atau belum bisa tenang? Kalau Anda belum tenang, saya belum bisa ribut berkhotbah, kan begitu? Kan gitunya, gantian kan? Kalau saya ribut, Anda akan tenang. Artinya ribut gini berkhotbah loh. Tapi kalau belum tenang, aku belum bisa ribut. Ibu Ahmad Parbada kan? Oke. Baik. Saya ulangi bahwa di bulan Februari kita belajar firman Tuhan lebih baik dalam berkeluarga. Lebih baik. Better, itu dikatakan Pendeta Yohanes, better. Lebih baik, bukan good. Lebih dari setelah good baru better. Kan gitu bahasa Inggrisnya kan? Ngerti kan Bapak Ibu ya? Setelah good, better. Itu lebih baik. Berarti lebih tinggi daripada good. Artinya lebih baik dalam berkeluarga. Nah, dan bulan Maret ini kita belajar sebuah tema, lebih baik dalam cara berpikir. Ayo, ucapkan bersama dengan saya tema ini yang di screen. Kita baca bersama-sama, yang di balkon dan yang di bawah semua kita ucapkan, semua lain kayak dia, kita ucapkan bersama-sama 1, 2 ya. Lebih baik dalam, maka bagai soran dukrina, gua landai mugegehman serapan. Ayo ucapkan sekali lagi. 1, 2 ya. Lebih baik dalam cara berpikir. Oke. Mari kita melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Bersama-sama dengan saya ulangi, yang di balkon harap semua buka Alkitabnya, dan yang di bawah buka semua Alkitabnya. Meskipun kitab Android itu sama saja, asal jangan yang lain-lain dibuka. Kami ajarkan begitu ya, harus tertib. Oke. Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Saya tidak akan menjelaskan firman ini. Firman ini sendiri jelas dibaca. Karena mengambang nanti. Mengambang. Dan saya tidak mau jemaat dengar khotbah tapi enggak paham dasar Alkitabnya dulu. Kadang-kadang kan jemaat pikir apa yang dibilangi. Apa? Kai debai. Kan gitu kan? Kai debai katakan pendeta. Apalagi itu. Nah itu sebabnya kita baca, harus kita tangkap, harus kita memang betul-betul menelaah. Oke, kita baca sekali lagi agak pelan-pelan, agak slow dia ya, yang di balkon, yang di bawah. 1, 2 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya suka supaya yang cemerlang dia, supaya saya sangat suka kalau membaca beberapa bahasa. Saya baca dari bahasa Karo. Coba dimunculkan bahasa Karonya. Nampak kan? Bahasa Karonya begini, sama-sama kita baca 1, 2 ya.
bahanlah man kalak sideban bagi ngena atendu ibahana man bandu. Enda me ertina undang-undang si suratkan Musa raskai si enggo suratkan nabi-nabi. Nah, berarti dari atas dulu ya. Bahanlah man kalak sideban bagi ngena atendu ibahana man bandu. Artinya ternyata kitanya duluan. Menurut ayat ini kan kitanya duluan, bukan menunggu. Kitanya duluan. Oke, bahasa Toba. Nampak kan? Ayo, oke, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Saluhutna pinangido ni roham dibahen si bahenon ni halak tuhamu. Ima bahen hamu tu nasida. Ai ido pamusatan ni patik rodi hata ni akka panurirang. Wih, ini betul-betul mengubah cara pikir ya. Tema ini 1 bulan loh Bapak Ibu. Karena tema kita berbulan. Ini pertama. Minggu depan kita akan bahas banyak. Apalagi minggu ketiga, minggu keempat. Oh, Anda harus bawa banyak tampungan firman Tuhan. Karena yang khotbah siapa? Siapa yang khotbah? Minggu ketiga, minggu keempat. Saya lebih ke prakteknya ya. Saya lebih ke praktis prakteknya. Nah, sebelum kita diisi, sebelum kita diisi dengan banyak pengetahuan tentang cara berpikir, kita harus dibekali dengan pondasi dulu, dasar-dasar yang benar. Walaupun kami buat di situ lebih baik dari cara berpikir, sedangkan LI itu Lembaga Alkitab Indonesia membuat jalan yang benar. Kan di Alkitabmu? Di Alkitabmu di situ dibuat jalan yang benar. Itu tema yang dibuat oleh Lembaga Alkitab. Nah, ini akan meluruskan cara berpikir kita. Hidup dengan cara berpikir yang benar. Sebab kalau salah berpikir, salah bertindak, salah menikmati hidup ini. Kalau salah berpikir. Asal salah berpikir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Manusia pada umumnya terbalik dengan ayat ini. Ayat ini berkata, apa saja yang engkau kehendaki supaya dibuat orang kepadamu, perbuat terlebih dahulu. Itu firman Tuhan. Tapi manusia kan terbalik, ingin selalu orang dulu yang berbuat kepada dia. Kan begitu kan? Pada umumnya orang ingin dihormati, enggak menghormati orang lain, ingin dihargai, enggak menghargai orang lain. Artinya apa? Pada umumnya manusia maunya dia buat kepada aku seperti ini supaya aku buat kepada dia. Ini sekali lagi merompak cara berpikir ya. Cara berpikir. Saya lupa tadi berkata di ibadah pertama, ada bahasa Karo ternyata begini, cangkir laos. Cangkir laos, itu bahasa Karo. Salahnya aku itu bagaimana? Cangkir laos. Artinya kalau mau kau dipiring orang kau piring orang lain dulu. Ngerti kan? Bukan piring, lemparkan piring, bukan begitu maksudnya. Kan seringnya kalau motong ayam kita di kampung, motong ayam, taruh di burung, hati-hati non, menang tene, hati-hati tene. Kan di kampung kan? Ya, di kampung gitu kan? Kalau dulu kami kalau motong ayam di kampung, gitu. Taruhkan lebih aku man bibinduah. Baru gak tahu minggu depan motong ayam dia diantarkannya sama kita gitu loh. Gak harap-harap. Maunya diantarlah daging ke kami, diantarlah ke kami. Alkitab gak ngajar itu loh Bapak Ibu. Maka bertolak belakang sekali cara berpikir manusia dengan Alkitab. Tapi Alkitab mengajar ini jalan yang benar. Apa saja. Halo. Apa saja.
Apa katanya? Apa katanya? Apa saja. Semua dulu bilang apa saja. Apa saja? Apa saja? Ya apa saja. Apa saja yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, Alkitab mengajar, perbuat lebih dahulu. Bahanlah mankala si deban. Kai ngena atendu ibahan nama mandu. Baim matu halak. Jupolo. Mana songot dia lo meniruhan si menon natuho. Terbalik kan? Padahal kita enggak. Selama ini kita, ini saya katakan membongkar pondasi cara berpikir kita. Karena pada umumnya orang ingin dihormati dulu, enggak menghormati orang lain. Kita rendahkan orang, harap-harap kita mau dihormati, mau dihargai, mau dilayani, dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian kan. Ingin diperhatikan, ingin didengar. Aisyah, begini aku lebih, begitu hataku. Dia enggak kita dengar. Ya kan? Ingin kita supaya, kalau ngomong kita didengarnya. Kalau dia ngomong kita main HP. Makunin olang. Kan gitu kan? Dengar cakapku kita bilang. Tapi ketika dia ngomong kita main handphone. Hoi, tapi Alkitab ini mengajar. Apa saja yang engkau inginkan dibuat orang kepadamu, buat dulu kepada dia. Lalu kenapa ada kata-kata kecewa? Kecewa aku bah. Bahasa Karo kecewa apa? Halo? Apa bahasa Karo kecewa? Ya kecewa. Iya ya? Kalau bahasa Toba kecewa? Tong kecewa. Bahasa Inggris? Kecewa juga. Maksudnya diterjemahkan gitu ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris diterjemahkan bahasa kecewa juga. Bahasa Nias? Menuru-nuru. Menuru-nuru. Kenapa ada orang kecewa? Kenapa? Karena banyak kali orang kecewa. Jawabnya karena apa? Karena menuntut. Semua dulu bilang bersama dengan saya. Karena menuntut. Menuntut. Taunya kita ini kan menuntut. Kecewa aku bah. Kecewa kali aku. Karena kerjanya nuntut. Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan penggali satu persatu ini ya. Kita penggali satu persatu, kita cincang satu persatu nanti masalah apa yang mau dibuat. Tapi saya buat pembukaan dulu tentang membuka gereja ini. Tahun 91 saya datang dari Medan ya. Tahun 91 Januari itu pas. Saya ingat Januari 91 saya datang ke Brastagi ini meninjau pelayanan ini. Meninjau merintis loh Bapak Ibu. Karena kan sebelumnya kan belum ada gereja di sini guys ya. Saya datang setelah tamat dari sekolah teologi, saya praktek di Medan dan ada panggilan untuk melayani. Saya datang ke Brastagi ini. Mulailah merintis. Semua orang marah. Rata-rata orang marah. Ada yang bilang, mankai kampu jenda pendeta, golik gereja jenda. Gitu kan? Bahasa Inggrisnya apa? Ay marfuai di horotuson. Pendeta, ay ngarong bagiri Jason. Yang diejek lah saya, yang dibilang saya Jehovah, dia jelekkan lah, macam-macam. Dan semua dewasa ini, semua dewasa kan amen? Bilang dulu dewasa. Masukku gini, jangan kok gitu pendeta khotbah masukku gini. Yang ngomong-ngomong itu orang gereja. Saya butuh kamu. Itu masukku supaya dewasa kalian. Bahkan sekarang kuberanikan katalah. Tadi di ibadah pertama aku bilang nggak masuk ke YouTube, ini masuk ke YouTube pun nggak apa-apa lah. Ada pengurus Bimas Kristen yang bilang berkata kepada saya, kutuk nanti gerejamu itu katanya. Saya bilang kepada dia, kalau berani Bapak tutup.
Kalau berani tutup. Kan kalau pendeta diancam soal pelayanan kan apakah memang ciut? Sorry lah ya. Aku bilang sama kalian, kalian yang mau noko-nokoi aku ya. Tapi kalau soal gereja ini misalnya ditantang, sampai darah penghabisan pun silahkanlah. Kalau gereja ininya mau diancam, sampai darah penghabisan silahkanlah, sukamu. Ternyata kan Bapak Ibu, ternyata kan waktu aku di sini baru merintiskan, berapa kali leherku ditarik. Sekali lagi ini Bapak Joshua ini melihat waktu di listrik atas gang baru ya Ibu ya. Waktu garis dia. Di gang baru, waktu kami pulang kebaktian baru beberapa orang, habis datang preman-preman apa. Saya tahu itu suruhan orang. Duduk Kak Pendeta, katanya sama saya. Saya bilang enggak duduk aku. Masih kebaktian di sini? Masih. Pasti ada yang suruh. Masih kau bikin pelayanan ke sini? Saya bilang masih. Saya bilang, bukan lebih-lebih saya ke sini melayani kan gitu kan. Kan dulu ada saya, waktu lajang saya punya Vespa dulu. Saya jual di Medan untuk ngontrak rumah di Panglet. Kucet dengan bagus, disiram lumpur loh Bapak Ibu. Disiram dengan lumpur, udah kucet. Baru waktu itu karena aku masih lajang, ada seorang pemuda tinggal di rumahku. Dibel-bel, pakpuk. Kan tanya akunya itu. Pancam lah. Dikompas lah, dan sebagainya. Shh. Dalam hatiku, awas kau. Tunggu. Kuintip dia. Perhatikan saya. Kuintip dia bawa parang. Gitu. Kuintip dia bawa parang, pakai parang aku kuintip, gitu. Pakai belati, gitu. Enggak. Kuintip dia dengan apa adanya uang mungkin 20.000 rupiah, kuintip dia. Kuingat lagi naik kama. Saya enggak tahu mau kemana dia naik kama, tapi kuintip. Orang yang jahat itu sama aku, yang suruh tutup gereja, kuintip. Naik dia. Naik aku, aku sok persudam, gitu ya. Persudam Mas Helion. Udah, nggak tahu kemana dia. Duluan aku turun. Kubayar ongkosnya saudara Hamuna. Kubayar ongkosnya, aku bilang, Amang, ngaholian ongkos, kubayar ongkosmu ya. Kubilang sama supir, sama bapak yang itu ya, jantungan dia. Hah, dibayar pendeta itu, ongkosku dibayar. Dalam hatiku, ikokona Jose Helion. Artinya bagaimana? Akan kubuat kepada dia, akan kubalikkan kekasarannya itu. Akan kubalikkan. Kubayar. Yang lain lagi ya, yang lain. Kuintip, karena kerja aku ngintip. Walaupun bolang mata aku, pandai ngintip ini. Ya macam-macam. Kuintip lagi yang lain, pengurus-pengurus yang lain, yang ngancam-ngancam aku. Kulihat minum di kedai. Dimintanya teh telur lah, telur yang pakai teh lah, atau teh susu telur yang pakai susu nggak tahu lah, yang nggak ada susu nggak tahu, pokoknya diminta lah. Aku minta teh manis, duduk aku ke situ. Waktu aku masuk gini dia. Sengaja aku minum, karena aku haus tidak. Sebelum siap dia minum, ku bayar. Pak, ini tehku termasuk bapak yang itu ya. Yang itu bapak itu, ku bayar. Jantungan dia. Hah? Dibayar pendeta itu. Itulah. Artinya bagaimana sih mempraktekkan firman Tuhan ini? Karena aku baca juga firman Tuhan, katanya balaslah kejahatan dengan malu udah sudah pandai rupanya semua ini. Balaslah kejahatan dengan atau hora. Betul. Dan terjanggol hobi. Janggol lagi goma. Ho tua apa tuh ho? Seiring waktu berjalan bertumbuhlah gereja ini Bapak Ibu. Waktu itu masih numpang-numpang. Tahu masih numpang-numpang. Masih bilang, bersih mau. Gitu kata orang sama saya. Bersih mau. Saya Jehovah dan sebagainya. Lewat saya apa kata orang? Haleluya. Gitu kata orang.
Kalau lewat saya di kota ini, haleluya, puji Tuhan. Ngejek. Bukan dibilang Pentakosta, apa bilang kote-kote. Itu kata orang sama saya, lihat kote-kote katanya sama saya. Tapi dalam hatiku, ya Tuhan, kau dengarnya semua. Kan kami dulu, saya kan dulu sendiri penginjilan. Bagi buku-buku kecil itu, ku tengok dikoyak, dipijak-pijak. Katanya sama saya. Dipijak-pijak, dikoyak-koyak. Dalam hatiku Tuhan lihat. Seperti pujian tadi, Tuhan ada dan melihat. Sudah mulai ada bertumbuh gereja ini Bapak Ibu sekalian. Kurintislah sekolah. Kurintis sekolah itu, mulai TK, masuklah ke SD. Datanglah kulihat tadi yang mau tutup gereja ini, maaf. Ya habis tutup gereja nih. Dijumpainya saya. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Ada Bapak, boleh anakku masuk mengajar di sini katanya. Dalam hati gue langsung daun. Gak malu ini gue pikir. Gak malu. Dalam hatiku bukan gue bilang kayak gitu. Tapi dalam hatiku, gak malu. Sekarang datang melamar sama aku. Gue bilang, kulihat mana lamarannya Mang? Gue minta lamarannya. Dalam hatiku gak tahu mah. Bilang dulu, nasa ibu tuh mail. Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi yuk. Supaya bahan mentahnya ini betul-betul kita nikmati. Lihat kitabnya sekali lagi. 1, 2, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi termasuk dan maksudnya di perjanjian baru. Bahanlah man kalak sideban ngena atendu ibahan namang bandu. Jumolo mabait tuhalak songo dia inaroham si benon natuho. Itu bahasa Koreanya. Tapi gimana? Gak enak ini, gak enak khotbah ini ya. Masa kita yang buat duluan? Tapi falsafah kita kan harus dibuat dulu. Gimana? Ayo yang di balkon dulu, yang di balkon. Falsafah kita kan tolak belakang ini, apa tolak belakang kan? Pengajaran Tuhan Yesus ini kan selalu tolak belakang. Kalau kita kan maunya, dibuat dulu sama aku, biar ku bikin. Kalau bahasa kita, kalau baik dia, aku lebih baik. Dengan hebatnya kita ngomong, kalau dia baik, jangan dicoba-coba, aku baik. Tapi kalau janggola aku, itu makanya banyak kita ini ompong kiri kanan, karena digigit, sampai di martrop. Jangan coba-coba kata. Oke, bagaimana kaum Bapak, bagaimana mempraktekkan firman Tuhan ini? Aku turun dulu ya. Kaum Bapak dulu, baca kita. Kaum Bapak. Kamper Bapan, bahasa Karona. Aka amai, unang amamai, gudang amama. Hamuakama kita perbapaan. Kita baca dulu yuk. Supaya kini firman Tuhan ini cuma didengar atau mau dipraktekkan? Hah? Sini bilang deh aja. Khotbah ini firman Tuhan ini mau dipraktekkan atau dibaca saja? Kalau praktekkan kita baca ulang. Yang di belakang kok. Yang di belakang. Oke. Kita baca sekali lagi 1, 2 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kita. Tapi yang ku tahu, bapak-bapak ini kan egonya tinggi. Egonya tinggi, mau dihormati dulu. Iya kan? Kaum bapak kan minta dihormati. Lah kamu Muhammad ada perbulangan. Gak kau bikin mandiku, gak kau bikin nasiku. Tapi gak dibuat dulu kasih sayang sama istrinya. Bilang dulu kaum bapak, halo. Halo mesin putih. Insin na. Kaum bapak, halo. Ternyata Alkitab mengajar amang situa. Berapa? 3 sini pertua. Pak pertua ternyata gitu dia. Ternyata katanya supaya istri kita hormat,
Supaya hormat istri, kita sayangi terlebih dahulu. Gak ada yang bilang amin. Gak ada yang bilang amin. Basayangan masih lubangin rohana roha. Ayo lu bangun deh, lu bangun deh. Hora beri lu bangun. Dia lu bangun hora. Itu opar mas tuh. Itu opar. Ternyata kaum bapak. Kalau gitu macam mana mendaratkan khotbah ini? Hanya dibaca-baca gitu aja. Ternyata kaum bapak dulu, kaum bapak. Supaya dihormati istri kita. Harus kita sayangi dulu. Terutama juga harus bertanggung jawab. Banyak kaum bapak gak bertanggung jawab tapi minta dihormati. Kau hormat kau. Tanggung jawabmu gak ada. Gajimu kau minumkan, kau makankan. Pulang ke rumah lama-lama. Lama kau bangun. Minta dihormati, gak sopan kau bilang. Saya dah mau. Ternyata bapak-bapak, jangan dulu pikir dihormati. Lakukan dulu bagianmu. Amin. Payah kali bilang amin kaum bapak ini. Amin. Aku tengok banyak gak terima ini, ada yang gak. Saya nabuti. Sabihin nabuti. Kurasa dia gak di rumah. Mungkin berlawanan di hatinya khotbahnya. Kurasa berlawanan di hatinya khotbah ini. Kasih. Orang naruhan si tulis. Tapi ini kan firman Tuhan gak bisa kita bantah Bapak Ibu. Apa ceritamu berdialog pun gak bisa kau bantah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Gak bisa kita bantah ini. Kalau bapak mau dihormati istri, duluan dikatakan terlebih dahulu sayangi dia, kasihi dia, berkorban kepada dia. Itu duluan. Amin. Mulai. Mulai makan juga dia, Pak. Ibu-ibu ini kan suka nuntut kadang-kadang. Gak sayang dia sama kami, gak cinta dia sama aku, gak dikasihinya aku. Tapi pila mahamat ada perbulangan. Lah hamatin du iya. Perbulangan du dahinari. Lah sambut du iya. Gak ada bapa, lah bonindu. Adiman atendu muan buat je ni duka. Ridi kan dah matandu induka. Tapi tuntut duka ya maka maham kelengi nakam. Ilo banci bagi. Kalau diingat firman Tuhan ini, kalau saling artinya duluan saling memberi, dikatakan gak ada masalah. Ternyata kaum bapak, sekarang kembali kaum bapak dulu. Kaum bapak mau untung atau mau rugi? Mau menikah? Menikah Pak, sintua ini dulu. Pak, menikah itu mau untung atau mau rugi? Serius. Mana ibu? Kaum bapak yang lain, menikah bapak mau untung atau mau rugi? Ibu-ibu menikah mau untung atau mau rugi? Nah, ada yang untung, ada yang. Jadi kalau mau untung jangan menikah. Kalau mau untung lebih baik kerja. Wah, jualan. Ya jual goreng. Batagor apanya lagi? Apa lagi? Jual apa lagi? Obus-obus. Apa lagi? Godok. Apa lagi? Lapet. Kalau mau untung. Kalau beruntung jangan berumah tangga. Karena di rumah tangga itu penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan. Jangan waktu pacaran bapak-bapak pius ya gijang sakala ya toru. Rela daw tuho tikipatan. Tapi setelah menikah belum ada pisau, masih hanya mau berkorban sama istri, hanya masih mau mengasihi dia. Tak terulai dah nimmu. Tak terulai dah. Jadi ibu-ibu
ini bilang tadi, menikah itu mau beruntung atau mau rugi? Hei, menikahi itu rugi Bapak Ibu, rugi. Karena gini, tunduklah kepada suamimu. Itu gampang atau susah? Karena susahnya maka banyak gak tunduk. Karena susahnya tunduk kepada suami, maka banyak gak tunduk. Makanya banyak kecewa tuh son. Sampai keluar kata-kata yang di kampung kami, bisa tuh berstagion. Di kampung kami ada kayak gitu benar. Masa dibilang di rumah, bisa tuh itu berstagion. Bang, menguli tuh Pahala kita mengajarkan dia ke Efesus 5 ayat 22. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala. Maulnya memang payah. Kalau itu kan harus kita bongkar cara berpikir. Jangan harapkan minggu depan ada khotbah berkat Tuhan menolong. Kalau di situ udah berantem, udah gawaknya. Harus dibongkar cara berpikirnya ini. Banyak orang tua hanya nuntut kepada anaknya. Gak hormat kau, gak gini kau. Banyak orang tua nuntut kepada anak. Saya ulangi ya, ini Pendeta Yohanes ini kan anak saya. Kecil, kulahirkan dia. Kan aku yang melahirkan dia kan. Siapa yang melahirkan? Ibu ini pun. Aku yang melahirkan ini. Ditekakan. Seperti kesaksian dia, diantar. Jemput, antar jemput. Les musik Kaban Jahe, antar jemput. Terlambat kita jemput dan marah-marah. Mana ya Bapak ini? Cuma enggak disambungnya kan. Di mana ya Bapak? Kenapa terlambat? Padahal karena minumnya sebentar. Kan nunggu-nunggu dia. Di SD kan, di SMP kan, di kuliah kan, diantar kuliah, dijemput lagi sampai wisuda. Apakah aku mengharap balasannya? Kalau ada orang tua mengharap balasan dari anak, kau udah salah. Udah kecewa kau nanti. Pasti kau bilang sama anakmu, si Mardan kau bilang sama anakmu. Kau yang salah. Hei, di gereja ini harus tegas pengajaran loh Bapak Ibu. Di gereja ini dikatakan harus fundament pengajaran. Kalau kita berharap sama anak, anak membalas, suatu kali kau pasti kecewa. Kas berdosa kau, berdosa pula anakmu. Ya sekolahkanlah. Lepaskanlah. Kan mereka kan itu maka mereka diajak ke gereja supaya mereka suatu kali tahu hormat sama orang tuh. Gak usah mesti kau tuntut berdosa kau, nanti berdosa anakmu itu, nanti kecewa kau. Sekolahkan aja udah. Anak saya sudah mau udah 3 lajang ya, udah mau sarjana, tinggal 1 lagi mau selesai. Seujung rambut, halo, tahu ujung rambut? Bukan nyanyian sewilai di rambutmu, bukan itu. Seujung rambut saya tidak harap mereka untuk balas, tidak harap. Maka aku bilang sama gereja, siap bikin rumahku. Supaya gak berdosa mereka. Saya bilang gak gereja. Bagaimana kalau gak bisa khotbah? Gak mungkin gak kalian kasih aku makan kan sampai mati. Gak mungkin gak kalian kasih aku makan sampai mati. Gak mungkin kan. Artinya gini, saya gak harap sama dia. Gak harap. Ini janji loh, ini khotbah loh. Ini khotbah ini. Bahkan masuk YouTube. Saya tidak akan mengharap kepada anak saya untuk membalas. Karena dia tanggung jawab saya. Tapi kan Alkitab sudah berkata tadi, perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin dibuat. Artinya apa? Enggak pun kuajari. Kan tahunya dia buat yang baik sama orang tuanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Ini pengajaran ini harus jelas di gereja. Kita yang dulu yang membuat apa yang orang lain buat, termasuk suami supaya mendarat khotbah ini, termasuk suami Jadi kalau ada suami, kalau di rumah seperti ini udah beres, gak ada lagi ribut, gak lagi gejek. Gak ribut lagi.
Ya, tanggung jawabku udah penuh. Ya, pasti seorang istri, dia kan manusia. Dia tahu, baik kali, bujur ke perbulangan kuenda. Kan sudah pasti dibuatnya yang baik sama suaminya. Karena itu Alkitab berkata. Termasuk tadi kepada anak-anak. Jadi gak usah hitung-hitung sama anak lah Bapak Ibu. Gak usah hitung-hitung lah. Gak usah hitung-hitung ya. Saya khotbah bukan di depan, di hutan. Ada orangnya di sini, ada anak saya di sini. Saya gak hitung-hitung khotbah. Saya gak hitung-hitung. Apapun. Buat. Jasku ini pun kujual karena gak lakunya. Kujual gak laku. Karena dibeli pun dari loaknya. Dijual ke loak mana laku lagi. Artinya apa? Demi anak. Bertahu kalian. Supaya jadi dia. Supaya diberkati Tuhan dia. Amin. Jadi gak usah nuntut lah. Tapi menurut Alkitab ini apa yang dibuatnya kepadamu. Ya anak-anak pun janganlah pula. Anak-anak pun jangan hanya minta. Bapak ini gak bertanggung jawab. Kau di rumah gimana? Kan gitu ya. Banyak anak-anak cuma nuntut. Mana bapak gak bertanggung jawab bapak. Sama mama gak bertanggung jawab. Tapi dia di rumah entah anak kayak mana. Diajari pun gak mau. Diarahkan pun gak mau. Artinya apa? Ikutlah Alkitab ini. Ini dikatakan di sini tadi jalan yang benar. Ini apa? Dasarnya cara berpikir. Ini pola pikir harus diperbaiki Bapak Ibu. Kalau sudah beres ini. Sudah hebat lah. Udah beres. Kalau hebat kalau kita lakukan udah beres. Lakukanlah kepada orang apa yang engkau ingin dibuat kepadamu. Ini nuntut aja, nuntut. Jadi kalau kita nggak mau kecewa, jangan banyak jangan bilang dulu, jangan banyak nuntut, 1, 2 ya. Jangan banyak nuntut, lakukan aja dulu. Pendeta bagaimana di rumah? Kan khotbah kita transparannya. Tahu kalian baru perangin angin? Ibu kepala kan baru perangin angin. Tahu baru perangin angin? Anginnya. Kadang-kadang anginnya. Semua sudah bilang. Kadang-kadang anginnya angin sepoi-sepoi. Kadang-kadang angin lewat sepoi-sepoi. Kadang-kadang namanya perangin angin. Kadang-kadang anginnya angin bahorok. Lalu naik lagi angin apa? Angin puting beliung nganggo peda Marta Buni Yama. Cibuni lah. Tapi kalau sudah kita bilang bapak-bapak sama ibu-ibu ini, udah bagaimana mama? Kan terus diam jadi. Udah bagaimana mama? Bilang dulu bapak, belajar dulu di sini. Udah bagaimana mama? 1, 2 ya. Udah bagaimana mama? Terus stop anginnya itu. Stop anginnya itu. Bila menghindar dulu sebentar. Daripada angin kencang, kau bikin angin kencang, habislah. Berhindar sebentar. Kekede misalnya. Jangan minum tuak. Jangan kede tuak, itu gak boleh. Minta apa? Minta apa? Teh susu sama teh telur. Supaya ada kekuatan dari puding dan dari Roh Kudus berdoa kau. Tuhan, urapi berkatilah teh telur ini. Supaya kuat, supaya sehat aku. Karena akan ada angin yang kencang. Gitu. Ini pergi pula kau kegede tuak, hancurlah kau. Jangan masalah di rumah kau kegede tuak, habis kau. Di gereja, tadi di rumah. Di gereja, ini yang paling menarik di gereja. Bilang bersama-sama di gereja. Di gereja ada kata-kata bahasa gini. Kecewa kali aku sama pendeta itu. Emang siki-siki tete. Kecewa aku sama pendeta. Kenapa? Gak pernah aku dikunjunginya. Gak diliturgikannya orang tuaku. Gak datang dia di pestaku. Pemberkatan anak ditolaknya. Baru tambah lagi cari. Tadi saya pendeta. Yang kedua sama bertua. Bertua leteung deh. Sirait.
si Surbakti. Isi teh tarigan. Isi teh si Tepu. Baru ini. Baru Saragion. Silaban. Situ harus sudah. Masa gak daftarkannya anakku. Masa waktu pesta aku gak datang dia. Baru keluar lagi 3 jari. Aku gak mau bikin karena 3,5 ini, 2,5. Yang ini. Baru ke wilayah, dibilangilah. Ke wilayah itu gak adil itu. Yang itu pun ke wilayah 3, dah gak adil nih. Tapi namanya si adil. Ke wilayah 2 pun gak adil. Kenapa? Gak bagus ditanganinya acara aku. Masuk lagi ketua kakak. Oh kalau ketua, sedangkan sama pendeta berani dia. Apalagi ketua kakak. Hah? Sama ketua kakak. Sama pendeta aja berani dia. Apalagi sama ketua kakak. Sugati hukum. Kecewa dia sama gereja, sama pendeta karena kerjanya cuma nuntut. Walaupun begini, walaupun kalau ada pesta, diundang ke depan, sekaliguslah diundang ke depan pengantin, orang tua, ketua wilayah, si tua akan dapat tua-tua diundang maksud itu. Ngomonglah di situ kan, harap kami datanglah, disitulah kita mengantar anak kita ini ke gereja dan sekaliguslah kita setelah dari gereja, kita makan bersama-sama di los. Apa kata orang? Hidungmu pun gak pernah nampak katanya. Batang hidungmu gak ngundang kau. Karena orang sudah disusunnya senjatanya. Kapan kau gak kena? Artinya baik suka dan duka tak akan datang aku. Tak akan datang aku. Kenapa? Gak pernah nampak batang hidungmu. Itu masih halus. Kalau dibilang tak kaya teri dengan ini, masih gak borak be. Kalau gak pernah menanam tumbuh, janganlah pura-pura kalian gak tahu ah. Jangan pura-pura gak tahu. Kalau gak pernah menanam tumbuh, jadi supaya tumbuh diapai dulu? Itu Alkitab ini. Bahanlah man kalak sideban, ngena atena, ngena atendu, bahan membandu. Ini pengajaran Tuhan Yesus dulu. Kan terbuktinya kalau kita lihat ada jemaat ini yang katakanlah duka cita dulu. Penghiburan, enggak ada orang yang datang penghiburan ke rumahnya. Udah dikembangkan tikar, karena besar rumahnya. Amak bentar, amak megara, amak sugade be. Timai-timai, enggak ada orang datang. Maunya seperti yang dibilang pendeta Yohanes tadi, mau yang berkaca dia. Berkaca dulu dia maunya. Tahu berkaca? Waktu sianu duka cita datang aku. Waktu sianu enggak datang aku. Sianu enggak datang aku. Sianu enggak datang. Cuman satu yang datang. Ya satu orang enggak datang. Saya ini Alkitab loh Bapak Ibu. Saya menjelaskan Alkitab ini aja. Karena Tuhan Yesus begitu diajarkan. Begini. Kalau orang tuanya meninggal di kampung misalnya, penghiburan wilayah 2. Di mana? Asipolan. Di kakak mana kita bilang dulu yuk? Kakak mana yang rajin-rajin? Kakak mana? Di wilayah 2 kakak mana yang rajin-rajin? Ini wilayah 3 ya? 1, 3. Wilayah 3. Penghiburan di KKA Cinta Kasih. Kena Cinta Kasih. Siapa bertuanya? Bertua si Tepu. Tunggu, gak ada yang datang. Kenapa? Bahasa Corona,
Sekali pernah nakalak. Lalu paling ngerinya datang SMS sama pendeta. Sama pendeta ini, kalau khotbah hebat, kasih. Dikhotbahin oleh pendeta, kalau khotbah di gereja kita hebat. Panjang sabar, murah hati, lemah lembut, keras kepala. Hei! Mana wilayah satu? Mana wilayah satu? Waktu penghiburan ke Laugende perginya kalian? Pak pendeta janganlah bikin malu. Di mana lagi yang permalukan kalau di sini? Di luar saya nggak berani, kalian hantam nanti aku. Ada pertua di sini. Pak, gak usahlah ada dusta di antara kita, Pak. Jangan ada dusta di antara aku dan kau. Waktu penghiburan di Laugende datangnya jemaatmu ini atau tidak, Pak? Gak usah dijawab. Gak usah, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kau berdusta sendiri, kau yang berdusta. Di wilayah 3. Wih, karena satu wilayah kita ada 100 rumah tangga loh. Satu wilayah 100 rumah tangga. Berarti 3 wilayah 300 rumah tangga. Bukankah anggota gereja ini lebih 1000 orang? Wih, wilayah 3 dulu. Waktu penghiburan, kemana? Datangnya kalian? Banyak kali alasan kita. Jemuranku, cucianku, panas anakku atau bapak anak-anakku panas, biar ku dinginkan dulu. Macam-macam lah jawabannya. Saudaraku, jangan banyak alasan Bapak Ibu. Ini kan, kalau mengubah cara pikir kan memang sakitnya kan. Sakit loh Bapak Ibu. Oh bukan, maunya jemaat ini kan buat mujizat, amin. Yang sakit semua, amin. Diberkati ladangmu, diberkati usahamu, amin. Tapi ketika coba diolah cara berpikir, kapan majunya Bapak Ibu? Kapan majunya rumah tangga? Kapan majunya rumah tangga? Kalau nggak diubah cara berpikir. Rumah tangga ya, di rumah tangga. Kapan majunya usaha? Kapan majunya apa? Kapan majunya sebuah gereja? Sebuah gereja KKA, kelompok-kelompokmu kapan majunya kalau cara berpikir yang begitu lalap? Ya, harus ditraktor Bapak Ibu. Nah kerjaukan mentraktor. Makanya minggu ketiga, minggu keempat jangan ada yang tidak hadir. Karena yang datang adalah khotbah berkat cara berpikir. Berbeda. Aku bawa traktor dulu. Apa traktor itu? Kalau di kampung kami traktor apa? Jetor kan? Jetor. Namanya jetor. Supaya nanti waktu minggu ketiga, minggu keempat ditanami dengan baik. Gitu loh. Jadi adanya gunanya. Jangan bilang pendeta itu, gembala itu nggak salah ikut khotbah. Perlu juga nyai traktor. Baca sekali lagi ayatnya, baca Alkitabnya. Aku harus kembali ke Alkitab ini. Supaya nggak lari. Baca sama-sama. 1, 2 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena konteksnya ini, kalau kita belajar Alkitab, konteksnya ini karena hukum Taurat kan cuma nuntut, bukan menggembalakan. Itu konteks kalau gembala pendeta belajar khotbah ini kan, kata-kata ini kan ke ahli Tauratnya ini, kepada orang-orang Farisinya ini. Yang hanya nuntut, gak buat apa-apa. Halo? Dimanapun kita jumpa, kalau kita senyumi orang, simpel-simpel aja, kita senyumi, dia pasti senyum. Cobalah senyumi di kiri kanan dulu.
Yang bawa mobil kan, yang bawa mobil. Yang mau mobil. Kalau kita senyumi orang, dia pun dulu. Iya, ini simpel-simpel aja. Tapi kalau kita bolang gini, anak katanya terus gitu loh kalau bawa mobil. Anaknya. Tapi kalau langsung pun, memarahi pun dia tapi. Makanya penerima tamu harus pandai senyum. Amin, penerima tamu, amin. Jangan. Gitu dia ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itu baik di rumah, baik di gereja, sekarang kita ke lingkungan, di lingkungan, ya kan, di lingkungan. Kalau di lingkungan bertetangga kita, kan seringkali kita mengharap tetangga ini enggak ramah, kita bilang. Kita ramah, tetangga. Cuman ya sampah orang ini kita bilang, sampah kita lemparkan di situ. Coba, langsung depan rumahnya kita sapui. Langsung besok duluan bangun dia, sapuinya dengan halaman rumah kita. Iya kan? Iya kan? Kalau kita sapu sama halaman rumahnya kita sapu. Besok bangun dia duluan, disapunya terus sampai halaman rumah kita. Iya kan? Sampai dibilang, bukan mau jauh nih, sapu jauh nih katanya terus. Adanya manusia ini kita salam kita bilang pun diam-diam. Udah, halo salam kita bilang. Kan ada 3 orang gitu. Halo salam. Jadi anggota gereja ini jangan gitulah. Langsung di luar senyumi duluan orang, amin. Tapi gak semua lah, janganlah semua gak jumpa di situ, gak kenal pun kau bilang janganlah kayak gitu. Iya kan? Janganlah pula semua senyumi. Iya kan? Belum kenal pun kita bilang. Apalagi ibu-ibu datang bapak, dia bilang gak bisa. Kalau bapak udah biasa itu. Kalau bapak biasa itu. Kalau bapak nggak pun dikenal ibu-ibu lain atau perempuan lain, adek katanya, kalau bapak udah biasa itu. Kalau itu nggak usah dikhotbahi. Nggak usah dikhotbahi kalau bapak, aduh dek. Kalau bapak udah biasa itu, ya kan? Ya kan? Udah biasa itu. Jalan pun anak garis, tinting katanya, ya dek, ikut nggak dek? Udah biasa itu, katanya. Datang perempuan dia bersih, mau katanya. Sedangkan di arisan, kan ada arisan marga kan? Yang di arisan marga pun kayak gitunya. Minggu depan di rumah si Anu, langsung dibilang, lah sorowau katanya. Ya, arisan marga. Kan ada arisan marga kan? Bunguan Silaban, Borobere, Ibebere. Di rumah pendeta minggu depan, bulan depan, arisan kita. Apa kata orang? Saya tadi diigung nih. Kan bahasa Indonesia kan nggak pernah nampak batang hidungnya. Gitu Bapak Ibu ya. Udah mau selesai saya khotbah. Karena ini pendahuluan. Ada katanya begini. Jangan buat kepada orang yang tidak suka kau dibuatnya kepadamu seperti itu. Jangan buat gitu katanya ya. Jangan buat kepada orang yang gak suka kau dibuatnya samamu gitu. Tapi buatlah kepada orang yang suka kau dibuatnya gitu. Karena ini pengajaran Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ini cara berpikir. Nah lewat ini kita pasti kalau bicara berkat pasti diberkati. Menurut orang-orang bisnis di dunia bisnis, ini orang bisnis. Orang-orang bisnis terkenal itu, kan tahu kalian apa namanya, apa itu yang olahraga apa itu? Golf. Terjadi bisnis besar, perusahaan besar, kontrak besar itu ketika mereka olahraga, membangun hubungan di lapangan golf. Orang itu gak kenalan, orang itu gak kenal. Saling tahu dari Google dan sebagainya, kita jumpa di hotel ini, itu mereka main golf. Membangun hubungan dulu. Ya. Setelah itu baru terjadi tender kontrak dan sebagainya. Maka disitulah banyak terjadi penjalinan hubungan bisnis besar dari permainan golf.
Artinya apa? Ya harus pandai bangun hubungan dari sekalian ya. Harus pandai bangun hubungan. Oke. Tapi yang pakai grup-grup ya. Ada kulihat udah capek orang membuat di grup selamat pagi. Gak ada yang balas. Grup, kan ada grup gue ya. Ada kan? SMS kamu. Kan ada grup WA. Ada orang yang rajin kali buat selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Ada sampai selesai dunia pun gak ada komentarnya sedikit pun. Saya bilang selamat pagi Bapak. Apa salahnya dibalas? Ini gak pernah dibalas sekalipun. WA-nya kita lihat di bukanya. Kan kita lihat bisa oh ini dibukanya. Tapi gak pernah dibalas sekalipun. Makanya Bapak-bapak pertua, tim inti apa pembangunan ini dibalaslah. Iya Pak, pendeta gitu kayak sekali ini enggak. Diam aja. Kan itu kan komunikasi resmi. Iya kan? Itu komunikasi resmi, Bapak Ibu sekali. Makanya gembala tiap pagi menyapa jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi. Balas ke selamat pagi Pak Gem, gitu aja kan Pak, gak usah panjang-panjang. Selamat pagi Pak Gem. Ini gue sampai bertahun-tahun selamat pagi, gak dibalas-balas. Iya Andiko. Balas ke. Oke ya. Jadi itu artinya cara berpikir kita harus memang, itu memang cara yang paling fundamental katanya. Cara berpikir itu harus diperbaiki ya. Gak bisa saya khotbah sekaligus sampai selesai karena 4 kali khotbah ini. Tapi itu dulu, hari ini. Apa yang engkau inginkan dibuat oleh orang kepadamu, berbuatlah itu. Jadi anggota gereja, anggota gereja kalau ingin, saya pikir ya Bapak Ibu, semua jadi saksi ini. Gembala sama pelayan-pelayan, pertanyaan, masih kurangkah perbuatan penggembalaan sama kalian? Masih kurang? Masih kurangkah? Bagaimana peranan gembala, staf gembala, pertua, pemimpin KKA. Saya kira dikunjungi berkali-kali kalau nggak datang, didoakan kalau sakit. Jadi kalau suatu kali gereja berkata nggak ditangani, jangan protes. Gak ada yang bilang amin. Anggo nggak sudah. Kalau nanti di pemberkatan anak-anak dibilang tunggu dulu kamu bulan 9 aja, jangan sakit hati. Ya, amin. Bulan 9 aja ya, jangan sakit hati. Jadi kesimpulannya khotbah ini, suami jangan nuntut dulu sama istri. Amin. Suami jangan nuntut dulu sama suami, buat dulu yang baik sama istri. Salahnya kok begitu? Suami, jangan nuntut duluan banyak kepada istri. Perbuatlah dulu, kasihi dah dulu, sayangi dulu anak-anakmu. Bertanggung jawab dulu. Amin? Begitu dia. Tapi istri, gak usah lagi diikut bahaya. Kalau istri kalau sudah begitu, hormat dulu sama suami lah. Bukan hormat gerak. Besok pagi bilang pendeta hormat gerak, bukan kayak gitu. Bahasa Karona apa? Perbahanan, pabayanan. Ada bahasa di kampung kami sana, katanya gini, si bigo dua baroba, ini orang Toba ini, si bigo dua baroba ina molobotar arwaruna. Nauli do halak naroa, molosuman, pandai, taunya dia. Kalau bahasa Karo bilang lagu mehuli kap. Lagu mehuli. Jadi aman. Udah aman itu. Jadi jangan kita terlalu saling menuntut lah. Jangan saling menuntut. Sekali lagi saya saksikan sekali lagi. Saya enggak nuntut sama anak saya, enggak. Bang Anes, enggak nuntut saya. Tanggung jawabku, laksanakan. Sama istriku, laksanakan. Sama jemaat, saya laksanakan tugasku. Tapi jemaat pun di gereja, halo, jadilah jemaat yang baik, saudaraku. Amin.
Di KK jadilah jemaat anggota KK yang baik. Jadilah kaum ibu yang baik di gereja. Jadilah kaum bapak yang baik di gereja. Sekali lagi saya katakan liturgi apa saja pun agenda, apa saja itu tanggung jawabku. Itu tanggung jawab pendeta Bapak Ibu. Gak usah kau ceritalah, gak usah kau itu tanggung jawabku Bapak, itu tanggung jawabku Bapak Ibu. Acara apa saja, upacara gereja ini tanggung jawabku, itu tanggung jawabku. Tapi tunjukkan juga lah kau sebagai jemaat yang baik. Rajinlah berkakak, rajinlah bergereja. Ya, buatlah sesuatu. Amin. Kalau itu sudah aman dah. Itulah pengajaran Alkitab. Tadi Tuhan Yesus berkata, baca sekali lagi, baca sekali lagi. Sekali lagi baca. Kalau sudah penting tampilkan di layar supaya kita lihat. Baca sekali lagi. Mari pemain musik semua naik ke depan. Pemain musik, singer, leader singer naik semua ke depan. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh. Wih, apa lagi? Nggak ngerti lagi aku. Ternyata itu seluruh. Artinya itulah cara berpikir, itulah fundament kehidupan. Itu sudah diatur Tuhan Yesus, itulah. Jadi nggak ada yang ribut. Sudah selesai itu. Tadi saya sangat, Ibu kucina, undangan non seperti ibarat pertama tadi, dang mangulu indah. Tadi waktu siap khotbah dang mangulu indah. Isi dang mangulu ikut teh. Tadi ada kan topik doa yang sangat bagus. Tolong doakan Pak Pendeta supaya diberikan teman hidup yang seiman. Amin. Bukan seiman aja, kan banyak seiman tapi gak sepadan. Banyak seiman tapi gak sepadan. Nah ini, kalau khotbah ini udah mulai hohar lagi ya. Nggak mulai hohar. Tahu, bilang lu semua hohar. Hohar. Banyak orang menikah seiman. Tapi gak sepadan. Arti sepadan itu bahasa Karo lebih pas. Yang si cocok, karena cocok. Cocok waktunya, hatinya, pikirannya. Kalau bahasa Karo ya, kalau pendeta kan dibacai semua. Kalau pendeta kan semua bahasa dibaca. Bahasa Inggris, bahasa Korea, tapi nggak tahu, nggak ngerti. Semua dibacai. Ternyata aku bahas bahasa Karo lipas. Teman geluh, nah si cocok man bana cocok. Tahu cocok? Makan udah sama-sama cocok. Waktunya bersama-sama, melayani cocok. Punya cocok, itu bahasa Karo, cocok. Karena banyak orang menikah satu iman pun gak cocok. Ah ini mulai hohar kan? Udah mulai hohar. Banyak orang satu iman harus dibawa ke pengadilan, ya kan? Iya kan? Satu iman dia. Ada satu iman kepada Yesus maksudnya. Satu imannya kepada Yesus. Tapi habis berjanggulan. Tapi doa tadi, saya berdoa itu dijawab Tuhan. Supaya diberikan Tuhan kepada dia seiman dan sepadan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Jadi anak muda, jangan Tuhan berikan kepadaku yang satu iman dan yang kaya. Habis kau. Anak gadis Tuhan berikan sama aku yang ganteng satu iman. Sambung juga lah yang sepadan. Kira-kira bapak udah sepadan dengan ibu ini? Sepadan? Dan masih jangkul labe? Lain kali hari ini ya, kayak mau busisau sudah gue bereng. Kayak dibombardir kayak.